Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasaba masih mereka Allah taala kepada kita pada hubungan di tempat yang penuh dengan berkah ini. Kita sudah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat jamaah tarawih nanti. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan mengantarkan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk para rentre agama Allah taala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak lebih kakek hadir, saya ingin menyampaikan beberapa ciri bisa surga, ciri-cirina atau bisa surga yang bisa kita amati di dunia ini. Ini dinisbahkan dari fakultas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kita sudah sering mendengarkan namanya. Para ulama sepakat bahwa beliau adalah seorang waliullah. Bahkan beliau itu digelari dengan Sultanul Auliya, rajanya para wali. Ada kitab di rumah berjudul Sultanul Auliya, rajanya para wali. Yang dimaksud di situ adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani sebenarnya itu nama kampungnya, Jailani. Itu nama kampungnya, namanya Abdul Qadir. Itu Abdul Qadir Jailani banyak keramahnya. Termasuk salah satu keistimewaannya, ketika dia masih kecil, itu dia lahir pada tanggal 1 Ramadan. Jadi dia malam tanggal 1 Ramadan itu dia lahir. Betuna anak loro yang ko kesoi ko bulan suci Ramadan, dia namanya susu kehidupan. Jadi asal kesoi sudah masuk waktu menahan sampai buka puasa itu tidak menyusu kepada itu. Bahkan yang penting macam ditangkap kawin asal tiani susu kehidupan Abdul Qadir berarti sudah waktu menahan. Tapi kalau sudah waktu buka puasa atau susu kehidupan berarti sudah masuk waktu bisa berbuka. Seperti itu kan jam belum sama seperti sekarang. Kembali ke hadir. Bahkan Abdul Qadir Jailani itu ada riwayat yang menyampaikan pernah diundang oleh santrinya berapa orang, puluhan orang yang mengundang. Semua santrinya mengatakan dia hadir pada undangan saya buka puasa. Itu artinya sebenarnya menghargai orang yang mengundang itu sangat penting. Sampai keluar keramahnya, dan keramah itu bukan untuk dibanggakan, bukan dipertunjukkan, bukan untuk dianggap hebat. Makanya dulu-dulu itu banyak
ribuan bahkan jutaan orang berapa kilometer ke belakang tanpa pakai mic, yo subawa imori mana sama mereka di kabar pario imori itu karamanya karena dibutuhkan pada waktu itu. Itu Abdul Qadir Jailani keluar karamanya ketika diundang oleh santrinya itu demi menghormati undangannya sehingga semua santrinya mengatakan dia hadir pada acara saya. Jadi kalau kita hadir, karama itu bukan untuk dipertontonkan, dipelajari atau dianggap hebat. Kalau kata menunjukkan itu bukan karama. Siapa tahu ibadah sihir? Ya, jadi itu sihir. Kalau kita hadir, jadi saat dibutuhkan kadang-kadang karama yang muncul. Misalnya pernah itu perjalanan 12 hari, hanya ditempuh beberapa jam. Bukan berarti dia mau mempertunjukkan bagaimana kehebatannya. Kendaraan pada waktu itu terbatas dan dia butuh waktu yang cepat, makanya keluar keramatnya. Sekarang tergantikan dengan adanya pesawat, dengan adanya kendaraan cepat. Kembali ke hadir, saya ingin menyampaikan beberapa ciri penghuni surga yang disampaikan oleh Abdul Qadir dan bisa kita amati di dunia ini. Bisa kita amati di dunia ini. Apa itu cirinya? Yang pertama, wajah bermalikun, wajah yang berseri-seri. Jadi kalau kita mau menatap penghuni surga di dunia, bisa ditatap-tatap wajahnya. Wajahnya yang berseri-seri, wajahnya yang sopan, wajahnya yang selalu menunjukkan keramahan. Itu wajahnya memang ada cahaya di wajahnya. Kita bisa menatap seseorang. Mungkin wajahnya gelap karena hitam kulitnya, tetapi di situ ada iman cahayanya yang menunjukkan bahwa orang ini ada cahaya di wajahnya, ada keramahan. Tidak dengan wajah-wajah yang selalu cuek, sombong, merendahkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran, wala tusakkir haddaka linnas. Jangan kamu palingkan pandanganmu kepada manusia. Ibnu Katsir mengatakan salah satu maknanya itu berwajahlah dengan wajah yang ceria, wajah yang sopan, wajah yang baik kepada orang, wajah yang menghargai orang lain. Jangan palingkan wajahmu membuat orang tersinggung atau menatap orang pandangan sinis, menatap orang dengan pandangan merendahkan. Itu wajahnya orang-orang yang memang insya Allah menjadi ciri penghuni surga. Karena kalau kita harus belajar itu. Nabi itu mengajarkan kepada kita, tabassumuka di wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Senyuman ketika kita bersenyum bertemu saudara. Nabi kita SAW, setiap orang yang pernah menatap Nabi, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, merasakan bahwa sayalah orang yang paling dihormati oleh Muhammad. Itu perasaannya setiap yang bertemu dengan beliau. Dan itu wajahnya selalu menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Dia bisa menjaga wajahnya. Bahkan itu kata Nabi kita SAW, ibirni hadiah anggur. Waktu itu pada hari yang minta budak-budak si sahabatnya, tampaknya kau tirni anggur. Di saat Nabi kita duduk dibawakan anggur, ya rotawe, nampaknya anggur itu orang Nabi kita dia punya Nabi kita sini nanti. Kabel dia Nabi kita makan waktu nanti dua nanti lalu sampai habis. Kasih sahabat, memang nampak suruh mengalatare. Engkau ambil nampak campur dia tahu padahal kemana-mana sudah. Disadangkan di orang yang minta kehadiran, tadi dia minatnya dari itu bagian sahabat, sudah sahabat ini ada lagi. Dan ibadah dia untuk tinggi hadiah, takutan sahabat yang kita suruh mengatakan, mager nangin ini yang tahu akan boleh. Maka dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menangis ini miluanti, nampak oka bagi-bagi posisi, dan ujuk-ujuk isi di ini kan. Telah ada. Tapi dicari dia kita mati. Karena dia menjaga wajahnya itu. Siapa tahu berubah wajah dimajukan aparat, tersinggung orang yang bawa hadiah. Nanti kalau dia tarik, apa
yang menghargai orang lain dan berseri-seri wajahnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika dalam surga nanti wajahnya itu selalu berseri-seri memandang kepada Tuhannya, dan di dunia ini memang ada pancarannya itu kepada calon-calon penghuni surga. Nah, itu salah satu dirinya penghuni surga yang bisa kita tatap di dunia ini. Hanya kita harus belajar itu menjaga wajah kita. Hanya apa kita tersinggung ini tadi, ya. Nampak di surga tersinggung orang. Ini yang perlu kita jaga. Kemudian yang kedua, lisanun shalihun. Lisannya selalu salih, yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik. Jadi kalau ini kejadian bisa suruh Depok, Bolino, Melo, Tamati, tetangga-tetangga berarti ada yang bicara. Yang kau kata beli malam ini itu kau bicara. Nah boleh macai beli makasih itu bicara. Kamu macai. Karena itu dilihat orang di saat dia marah. Aku mengaku dia semua makasih marah bicara kau ya. Tapi ketika dia sudah marah, mampu menguasai lisannya, salah satu dirinya penghuni surga. Terima kasih itu rekan. Berat mengucapkan yang tidak baik. Berat mengucapkan penghinaan. Berat mengucapkan ucapan yang merendahkan orang lain. Berat itu menunjukkan lisannya selalu salih, selalu menjaga lisannya. Karena itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ini kita matok pengkana, pengalatan, matok pengkana sebagai bali yang pun khairan, suruh mak bicara madeke, yang boleh oleh mak bicara madeke, atau biasa suruh bali mak. Itu Nabi Isa dalam Bulughul Muslim. Nabi Isa itu jika pahami pelajaran sifat. Nama kesalahan itu berdasarkan orang pintar taruh begitu. Tapi Nabi Isa tidak pernah. Karena taruh tidak pernah melaknat. Kata tadi, kenapa kamu tidak pernah melaknat binatang itu? Nabi Isa mengatakan, saya tidak mau membiasakan lisan saya mengucapkan kata-kata yang kotor. Dia dikatakan, saya tidak mau membiasakan lidah saya berkata-kata dengan kata-kata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul yang kadang-kadang itu sih tahu, makanya memutai seseorang mengatakan, dia kalau kita balik-balik dia tahu ni. Sekarang bapak kita berarti, sekarang pada berarti, tabali belau minimal. Kamu mengatakan saya tidak seperti itu. Nabi kita mengatakan Aisyah, nama zaman Nabi yang tahu. Itu orang mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Saya mau mengeluarkan yang tidak baik, tidak ada, makanya saya tidak bisa menjawab. Itu melebihkan ke hadir. Itu cirinya penghuni surga, mampu menjaga lisan. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan seperti ini, al-lisan lisanul insan yaitu nilai timbangan takawin. Bapak itu yaitu nilai timbangan takawin. Kalau ini timbangan ada tiba-tiba di dalam yang kau kata beli mereka malupi pesu mereka malupi mawar kuada al-matuna hanya itu tahu itu malupi. Tapi kalau ada orang kata-katanya kotor selalu menghina, merendahkan orang, sebenarnya dia menunjukkan dirinya siapa sebenarnya hakikatnya dirinya. Al-lisan lisanul insan. Hanya kita harus belajar menjaga ucapan-ucapan kita. Dalam Al-Quran itu pakai urutan satu sifatnya. Coba lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Tahu, tapi tidak pernah dia merendahkan, menghina langsung. Makanya kamu dengarkan dia menuduh orang bahwa kamu orang munafik, dan ada ayat begitu. Tidak ada. Paling Allah mengatakan, engkau tu tahu lagi bicaranya itu ada itu. Tersebut dia tuh banyak merasa begitu. Kenapa ada dia kali? Maka itu tidak boleh itu ada itu. Itu munafik. Tapi dia kata jauh itu mereka. Kamu munafik. Tampak siada apilah habis saja. Sebenarnya itu tidak menunjuk orang, tapi gelaran itu. Apilah habis itu sebenarnya gelaran. Makanya semua orang yang sifatnya seperti itu orang celaka. Yang sifatnya seperti Abu Lahab, bukan orang itu. Wa
Al-Zuhaili itu mengatakan kalau ada yang disebut dalam Al-Quran tidak disebut namanya, gelarannya yang disebut masih bisa berulang ke belakang itu. Bisa berulang ke belakang. Allah itu tidak langsung menyebut orang. Kamu kafir, kamu hina, kamu rendah, ada yang seperti itu. Jadi kembali kita ke hadir. Inilah orang-orang ciri penghuni surga yang mampu menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, qalbun naqiyun. Kalau kita ciri-ciri penghuni surga itu, hatinya selalu bersih. Hatinya selalu bersih. Ini bisa ditandai orang-orang yang bersih hatinya itu tidak berdendam. Kau kata berdendam berarti malas-malasan ini. Tidak mau memaafkan, mendendam, itu malasan. Orang yang hatinya itu bersih, yang kolong kita leceh, maju itu maju. Tapi kolong susah dia disalahkan, maju itu masalah. Nah itu makasih hatinya itu, membaca ini. Tapi ini pun kata kolong kita leceh, nah ini masalah. Lolong kita salah, dia maju, itu malas-malasan ini. Itu bisa kita menilai orang. Oh iya, begitu mau hati. Yang kita tidak tahu itu bicara, kok saya nanti tahu. Nah itu malas itu, yang selalu menceritakan keburukannya orang. Jadi itu cirinya, mapancinya kita tidak berdendam, tidak memperhati hati. Kemudian itu orang yang bersih hatinya mudah kusuk, Di kapan kita sholat susah busuknya, berarti ada bermasalah dalam hati. Mudah kusuk, mudah melakukan kebaikan karena hatinya bersih. Bahkan Utsman bin Affan itu mengatakan kalau hatimu bersih, kamu tidak akan bosan membaca Al-Quran. Tidak akan bosan membaca Al-Quran. Itu malah kita hadir, hati yang bersih dari dendam, bersih dari iri, bersih dari bersih dari sombong, bersih dari riya, iriane, dan seterusnya. Maka itulah ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga. Jadi kalau kita masuk ke sebenarnya yang penting kita itu adalah hati kita. Hati kita baru dipakai. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati? Dakwahul qalbi khamsatun. Papuran alasan hati itu sebenarnya ada 5. Pertama, mujalasatun shalihin. Polisi bawa kita makasih kita orang-orang saleh. Apa betul berniat dia masih bawa pakai itu berniat. Yang betul imajah ini dia sebar pakai itu imajah kita. Duduk-duduklah bermajelis dengan orang-orang saleh, mendengarkan nasihat-nasihat itu akan mensucikan hati kita. Mendengarkan ilmu-ilmunya itu akan mensucikan hati kita. Itu satu. Yang kedua, qiyamul lail. Bangun salat tahajud. Orang yang salat tahajud itu akan bersih hati. Hanya selalu melakukan salat tahajud. Yang ketiga, qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, yang kata merasa dirinya keras hatinya kotor, hatinya keras, sudah wajib dibaca Quran. Asal dibacanya Quran, insya Allah keras hatinya akan hilang. Aku kata nasa keras hatinya, nanti baca Quran itu baca keras hatinya, sudah wajib siapa belum mengalah, siapa ke hati putajana di tahun ini. Jadi katakan Abdullah bin Mas'ud. Itu Al-Quran luar biasa mampu melembutkan hati, mampu membersihkan hati. Makanya banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Allahul haram, hidayah haram, yang membuat keras hati seseorang itu kalau banyak-banyak memakan, meminum yang haram, hanya hidayah haram. Kemudian watadaru kita subahi, sebelum waktu subuh istighfar di sini. Terutama di waktu sahur, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, maka hatimu akan menjadi bersih. Itu disebut bebek, ciri-ciri penghuni surga itu. Yang keempat, hatinya akan bersih. Jadi kau kalau terima kasihnya dina, ibadah tahu, dia sombong, tidak riya, dia memperti hati, macet Mario, maka itulah katanya penghuni surga yang ada di dunia itu yang bisa. Kemudian yang keempat, cirinya penghuni surga itu kita bisa melihat tangannya. Yadun sakiyun, tangan yang pemurah. Tangan yang pemurah. Kalau kita bisa surga kepada bodoh tangannya yang pemurah.
yaitu surga kolana to malaboy to si to kan dia tahu surga to kan dia tahu surga beriman tahu surga kurang di mana tekniknya korana dina koranakan mau tahu surga tidak masuk surga itu. Orang pemurah rumahnya surga adalah rumahnya orang yang pemurah. Makanya ada kisahnya itu Ja'far Sadiq, Imam Ja'far Sadiq. Ya Imam Ja'far Sadiq karena sampainya posisi orang, kalau posisi orang ini tertinggi untan, ya tertinggi untan. Aku sekitar dia pernah sampai di Ja'far Sadiq, tertinggi untan. Jadi kalau tertinggi untan, masa pada waktu Ja'far Sadiq masa panjang, Imam Ja'far Sadiq, maka dari pada Ja'far Sadiq tertinggi untan. Aku nak tertinggi. Dito kakak saya menerima untuk dorongnya, maka kamu yang harus bertanggung jawab terhadap unta saya. Maka Imam Ja'far Sadiq jaga di kamu. Padahal Lina saja nak boleh suruh boleh paling duit. Itu paling duit. Ini apa lagi itu? Ya, mana kayak menjaga unta bukan memang apa itu. Maka tadi unta iko baru untuk wewe, berarti kamu yang bertanggung jawab. Ada yang macam masalah kau ini dan dulu. Ya, ada yang macam pengewan. Kenapa? Karena memang tentang kita suka. Ya, buat di masa saya, buat pengewan. Aku yang pasal tak pernah tanya, kamu yang bertanggung jawab saya ini. Ini kesempatan saya untuk bersedekah kepada sekali kali sudah tahu ko si kawana, Kentang si kawana mami aku disukun tahu, sini dia tahu makanya. Ini kenapa dia tahu nangis kasih utang makanya itu bertanggung jawab. Nah itu kan sekali kali itu makanya itulah yang bernama Imam Ja'far Sadiq. Dia minta maaf kembalikan uang itu. Makanya Imam Ja'far Sadiq kami dari keluarga Rasulullah kalau sudah memberikan sesuatu tidak akan mengambil kembali. Silakan ambil apa yang kamu dapatkan. Itulah rezeki itu kan. Jadi itu melebihkan hadir. Itu menunjukkan ketinggian akhlak si bawah sifat ala rendah Imam Ja'far Sadiq. Itu kesempatan saya untuk memberi. Ada 3 cirinya tuh malaboy. Mungkin apa menurut kamu nih tahu dia tuh malabo saja. Orang sakion, orang yang pemurah itu 3 cirinya. Yang pertama memberi tanpa pamrih. Dia akan angkat. Artinya dia kan. Kamu tahu dia sama dia. Kalian tahu kata-kata di balik pemberian. Ya betul-betul memberikan apa kali itu. Diserahkan oleh Bapak Waleko supaya kamu mengenal saya. Waleko supaya bantu kamu kata para lupa tidak memberi tanpa pamrih. Malah itu satu cirinya. Yang kedua, orang yang pemurah itu cirinya orang pemurah yang kata elok pada senang itu tidak. Senang tidak. Senang kata elok, senang mampir. Memang jiwanya itu suka memberi. Senang itu mampir, dia bukan berat. Maka itu tahu sebenarnya. Ini orang-orang yang tidak. Memang hatinya senang. Orang pemurah. Yang ketiga, memberikan sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas. Ayat yang pantas kepada orang yang pantas. Kalau tu malah boleh. Ibu sekarang dia kira lantana lubira hatta tuhiku matu ikut. Itu tu malah boleh. Kira itu boleh. Ada kata orang mandi dia ini boleh boleh terhina orang mana. Angkat dua itu boleh berjalan orang pagi. Akhirnya tidak seperti itu. Orang pemurah itu sebenarnya yang pantas diberikan dan memberikan kepada orang yang pantas. Apa dia tahu dia? Kamu tahu dia dia? Maka dia pakai minum melo ini ada wajib bawa rokok minum. Ya. Ya rokok pakai apa itu wajib. Entah tahu tu mereka bawa orangnya. Maka dia kalau pakai baru maka rusak kuasa wajib itu disikar. Kok bisa malam itu? Aku yang koyak saja. Ada orang yang koyak. Wajib itu disikar kok pakai rusak kuasa. Ya kalau orang itu orang mampu dia apa yang mampu bukan itu. Kan seperti itu orang pemurah. Jadi orang pemurah memberikan yang pantas kepada orang yang pantas. Asal dia tahu rasa dari hutan atau itu dan inilah cirinya penghuni surga. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani beberapa ciri penghuni surga yang bisa kita amati di dunia ini.
kita bisa usahakan itu, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama tamat surga Masih Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum.